Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita memulai materi khutbah Jumat pada hari ini, khotib berwasiat kepada diri khotib dan berwasiat kepada jemaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Dalam kehidupan kita ini, marilah kita kualitaskan nilai takwa kita kepada Allah. Kuatkan takwa kita kepada Allah sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah Jumat pada hari ini adalah memaknai hakikat Idul Fitri. Pada hari ini kita telah menjalankan yaitu Idul Fitri, hari yang fitrah, hari yang suci. Idul Fitri kembali menjadi suci, seperti bayi yang baru dilahirkan. Hari fitrah ini, hari yang suci ini, di yaumul Idul Fitri ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di Idul Fitri ini apa yang kita tingkatkan? Yaitu kualitas ibadah kita, bertakwa kepada Allah, bertaubat, taubatan nasuha. Kemudian menjadi orang yang al-muttaqin, yaitu menjauhi segala larangannya, menjalankan segala perintahnya. Perintah Allah kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan. Kita tinggalkan sifat-sifat tercela yang dibenci oleh Allah dalam hidup kita ini. Maka inilah kita dijuluki orang yang al-muttaqin, orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian apa yang di dalam Id ini? Kita bertaubat kepada Allah semurni-murninya dalam kehidupan ini. Berapa yang kita lakukan sifat-sifat tercela yang dibenci oleh Allah, maka di hari fitrah ini, hari yang suci ini, kita tinggalkan sifat-sifat yang tercela,
sifat-sifat yang angkuh dalam diri kita, sifat-sifat egois dalam diri kita, sifat-sifat takabur dalam diri kita. Selain itu, apa lagi sifat-sifat yang tercela? Berapa banyak kita gunjingkan saudara kita, kita sakiti mereka, kita fitnah. Maka kita bertaubat kepada Allah di hari yang fitrah ini. Pernahkah kita melakukan sifat-sifat yang tercela di tahun kemarin? Dan hari ini kita bertafakur, kita koreksi dalam diri kita. Sifat-sifat yang tercela dibenci oleh Allah. Pernahkah kita melakukan sifat takabur? Maka ini bertaubat kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah di hari yang fitrah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat semurni-murninya. Mudah-mudahan masukkan ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Inilah balasan bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang bertaubat semurni-murninya. Allah janjikan surga sama dia, dan di bawahnya sungai yang mengalir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kita pahami hakikat Idul Fitri inilah kita saling memaafkan kesalahan-kesalahan saudara kita, kesalahan kerabat kita, tetangga kita. Inilah kita maknai Idul Fitri ini. Bukan Idul Fitri ini hari yang mudik, kita dapat THR, baju lebaran baru, kita maknai jalan macet, pulang kampung halaman. Yang sebenarnya kita maknai Idul Fitri ini adalah kembali menjadi suci. Kita saling memaafkan, bertaubat kepada Allah. Kita menjadi orang yang mutakin, kemudian berbakti kepada orang tua kita. Inilah kita maknai di hari fitrah yang suci ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Yang paling mulia. Maka kesempatan hari ini kita bertakwa kepada Allah. Tinggalkan yang masa lalu kita, yang mana sifat-sifat tercela, tinggalkan. Jangan lagi kita memperadukan antara hak dan batil. Salat kita kerjakan, iya. Puasa kita laksanakan, iya. Sedekah kita kerjakan, iya. Zakat kita kerjakan, iya. Infak kita kerjakan, iya. Judi kita kerjakan, iya. Mabuk kita kerjakan, iya. Allah tidak akan terima amal ibadah kita. Tidak akan terima. Kita satukan antara hak dan batil. Yang mana sifat tercela kita kerjakan, sifat terpuji kita kerjakan. Ibaratkan minyak dan air disatukan, kapanpun tidak akan mau bersatu. Begitulah kita kerjakan amal ibadah, kapanpun tidak akan mau bersatu. Maka tinggalkan sifat tercela kita dahulu. Judi online tinggalkan, game online tinggalkan, sholat kita kerjakan. Gimana Allah terima mau amal ibadah kita? Tinggalkan sifat-sifat
yang mana dalam diri kita sifat mencuri, perampokan, pembegalan, pembunuhan. Ini Allah benci dalam hidup kita. Sifat-sifat suap menyuap, sogok menyogok, korupsi, tinggalkan. Pungutan liar, memakan proyek-proyek yang tidak jelas, memakan pipi yang tidak jelas. Sementara sholat kita kerjakan, judi kerjakan. Ini memperadukan antara hak dan batil. Togel kita kerjakan, sholat kita kerjakan. Sama, memperadukan antara hak dan batil. Di hari fitrah ini, di hari yang suci ini, kita tinggalkan sifat-sifat tercela. Kita laksanakan sifat terpuji kepada Allah. Kita kuatkan nilai ibadah kita kepada Allah. Bertakwa kita kepada Allah. Jangan memperadukan antara hak dan batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa beratnya kita nanti di alam kubur, di hari kiamat, kalau kita tidak memiliki amal ibadah. Yang mana ibadah yang kita bawa, yang kekal untuk kita, harta semua ditinggalkan. Keluarga yang kita cintai, yang kita sayangi, anak yang kita cintai, cucu yang kita sayangi, semua tinggal di dunia. Kalau kita wafat, mereka hanya mengantarkan saja sampai ke makam. Setelah itu mereka pulang. Sendirilah kita di alam kubur. Bayangkan bagaimana kalau kita tidak bertakwa kepada Allah. Apa yang kita bawa? Tidak ada bekal kita. Dari dunia menuju akhirat, apa yang kita bawa? Di yaumil hisab nanti. Berapa yang kita lakukan ibadah kita, sholat kita, ibadah ritual kita, ibadah sosial kita yang kita laksanakan. Apa yang kita bawa? Berapa harta yang kita kumpulkan pada hari ini? Pernahkah kita bawa ke jalan Allah? Semua harta kita ini akan tinggal. Karena harta ini bisa memasukkan kita ke surga dan bisa menjerumuskan kita ke neraka. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan. Maka di hari fitrah ini yang suci ini, koreksi dalam diri kita. Sejauh mana amal ibadah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Dalam kehidupan ini silahkan kita bertakwa kepada Allah. Inilah kesempatan kita beribadah kepada Allah. Jangan kita menyesal di hari kemudian, ya Allah, saya di dalam kubur ini kembalikan ke dunia. Saya rajin beribadah, rajin bersedekah, berimpak. Kembalikan. Tidak ada lagi penyesalan di hari kemudian. Yang mana hidup ini yang mati pasti kita jalani. Bila ajal telah dekat pada diri kita, tidak dapat dimajukan sedikit pun, tidak dapat digeserkan sedikit pun. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Masih ada kehidupan sesudah kematian. Begitulah proses dalam kehidupan ini. Setiap permulaannya mesti ada penghabisannya, pengakhirannya. Yang punya awal mesti ada punya akhir. Maka kita hidup ini hanya sementara. Tujuan dalam hidup kita ini adalah beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Yaitu di hakikat Idul Fitri ini kita kembali menjadi suci, bertaubat kepada Allah sebenar-benar taubat, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari khutbah Jumat ini adalah, marilah kita bertakwa kepada Allah. Kita tingkatkan nilai takwa kita kepada Allah. Ibadah ritual kita, ibadah sosial kita. Allah tidak pandang walaupun itu penguasa, orang kaya, berkedudukan. Kalau rendah di sisi Allah nilai takwanya, maka rendahlah. Kalau tinggi sisi Allah takwanya, maka tinggilah. Allah tidak pandang walaupun itu buruh pabrik, buruh bangunan, pengupah,
Kalau rendah di sisi Allah nilai takwanya, maka rendahlah. Kalau tinggi nilai takwanya, maka tinggilah. Maka jadilah kita seperti, yaitu sahabat Nabi Bilal bin Rabah, yang mana bertakwa kepada Allah. Allah tinggikan nilai takwanya. Dia taat beribadah kepada Allah. Ia dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hakikat Idul Fitri ini, hari fitrah ini, hari yang suci ini, mari kita bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi, wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi, wa ashhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanhi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'du, faya ayuhan nas, ittaqullah fima amara wantahu amma naha. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu sallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'tina rizqan jadidan wa umuran tawilan wa malan katsiran wa khairan qariban wa syarran ba'idan wa waladan sholihan wa amalan mutakaffalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wal huda wat tuqa wal afafa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya hayyun ya qayyum idhab mauta qalbi ya qayyum ma dumtu musila. Allahumma ansur ikhwana fi kulli makan ya Allah. Allahumma ansur ikhwana fi Suriah. Allahumma ansur ikhwana fi Yaman. Allahumma ansur ikhwana fi Kamboja. Allahumma ansur ikhwana fi Thailand. Allahumma ansur ikhwana fi Myanmar. Allahumma ansur ikhwana fi Rohingya. Allahumma ansur ikhwana fi Indonesia. Allahumma ansur ikhwana fi Palestina. Allahumma ansur ikhwana fi Palestina. Allahumma ansur ikhwana fi Palestina. Allahumma ansur ikhwana fi kulli makan ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahu akbar. Aqimus shalah.